Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Dipersilakan Ibu Else dibacakan Kisah Rasul 17 ayat yang ke-28. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini merupakan kutipan dari kitab Pujangga atau filsafat milik daripada orang Yunani. Ya. Dalam Kisah Rasul 17 itu merupakan salah satu pelayanan misi kontekstual daripada Rasul Paulus, ya. Jadi misi kontekstual itu adalah sebuah pelayanan misi yang menggunakan budaya sebagai pendekatan, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia berada di Athena, dan sepanjang jalan dia melihat patung dan ada persembahan di sana, lalu kemudian ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Dan rupanya Paulus juga membaca buku-buku filsafat daripada orang-orang Yunani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dari sana ketika berada di Areopagus, Areopagus itu adalah tempat ini ya, seperti lapangan kecil. Dan biasanya kalau orang mau menyampaikan sesuatu, dia akan berbicara di tengah-tengah Areopagus untuk orang lain boleh mendengar dan mendebat. Dan itu menjadi satu tempat yang mana ketika bersuara itu akan didengar oleh banyak orang. Dan tempat itu dipakai oleh Rasul Paulus untuk menginjil. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Rasul Paulus mengutip bahwa di dalam Kristus kita hidup, kita bergerak, dan kita ada? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang setelah saya sampaikan di minggu yang lalu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, itu membuat gambar Allah yang ada di dalam dirinya itu menjadi rusak, membuat kemampuan-kemampuan ilahi yang ada dalam diri manusia itu menjadi rusak. Dan itu yang membuat mengapa manusia di dalam kehidupannya mereka tidak dapat lagi menikmati yang namanya, kalau dalam penebusan itu ada agorazo, ex agorazo, ada lutro, ya. Lutro itu adalah kebebasan menikmati berkatnya Tuhan. Karena manusia tidak lagi mempunyai kemampuan, tidak mempunyai lagi satu kehidupan di mana roh Allah itu ada di dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan daripada orang percaya, di hadapan Tuhan itu hanya ada dua macam orang percaya. Orang percaya yang mati dan orang percaya yang hidup. Orang percaya yang mati adalah orang percaya yang hidupnya tidak dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Jadi istilahnya orang percaya yang masih hidup dikuasai oleh daging. Orang percaya yang hidupnya masih dikuasai oleh hawa nafsu. Tidak ada roh Allah di dalam kehidupannya. Dan ini satu hal yang membuat ada sebagian daripada orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak menikmati yang namanya penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga kalau boleh saya katakan, dia tidak mengalami sebuah kehidupan yang bertumbuh. Dia tidak mengalami sebuah kehidupan yang mengalami kemajuan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah orang percaya yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3,5 tahun Yesus ada bersama dengan murid-murid. Dan setiap hari murid-murid melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Yesus itu juga dilakukan oleh murid-murid. Ya. Dan ini yang membuat mengapa di dalam kehidupan murid-murid mereka mempunyai satu kapasitas kuasa yang luar biasa di dalam kehidupannya. Hari-hari ini kita harus sadar bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang juga di tengah-tengah dunia yang dilanda dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dengan persoalan, dengan permasalahan yang ada di dalamnya. Orang percaya juga ada di sana. Nah, mengapa kita harus memilih hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup di dalam Dia? Karena ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam Dia, yang namanya aku menyertai engkau sampai selama-lamanya, yang namanya Immanuel itu akan sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita boleh memiliki satu kehidupan yang di dalamnya ada Roh Kudus, yang di dalamnya dikuasai oleh Roh Allah, yang di dalamnya ada penyertaan Allah. Maka kita harus sadar seperti dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dan yang ketiga, seperti pohon yang ditanam, ya. Artinya sesuatu yang ditempatkan, sesuatu yang memang disengaja terjadi, sesuatu yang memang ditaruh pada tempatnya. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sadar bahwa di mana di dalam hati kita itu berpaut, maka di situ yang akan nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika di dalam hati kita ini yang ada di dalamnya itu adalah kedagingan, adalah hawa nafsu, adalah manusiawi kita, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang keluar dari dalam kehidupan kita adalah segala sesuatu dengan kapasitas manusiawi, dengan kapasitas biasa, dengan kapasitas seperti manusia kebanyakan, ya. Tidak ada nilai tambah, tidak ada nilai plus, tidak ada kekuatan lebih, tidak ada hikmat lebih yang ada dalam hidupnya. Tetapi itu beda ketika di dalam kehidupan kita yang ada di dalam hati ini adalah Roh Allah. Roh yang ada di dalamku lebih besar dari apapun juga. Nah, ini yang memungkinkan yang keluar dari dalam kehidupan kita, dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan, segala sesuatu yang mempunyai nilai-nilai ilahi, segala sesuatu yang mempunyai nilai-nilai kemuliaan Tuhan. Nah, ini harus kita sadari bersama-sama. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengembangkan dalam hidup ini satu potensi. Ya, kalau dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima dinamit, kamu akan menerima sesuatu yang luar biasa yang akan kamu lakukan, yang akan terjadi dalam hidupmu kalau Roh Allah, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita menceritakan tentang Tuhan. Yang kedua, orang melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau di dalam Jemaat Mula-Mula Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47 dikatakan
mereka disukai oleh banyak orang dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Mengapa jemaat mula-mula disukai oleh banyak orang? Karena mereka mempunyai karakter seperti Kristus, ya. Jadi Kristen, kata Kristen itu pertama kali merupakan sebuah kata-kata ejekan. Itu pertama kali disebut di Antioquia. Jadi Antioquia itu kalau sekarang itu di sekitar Syria yang lagi bergejolak luar biasa, ya. Nah, Kristen itu orang memanggil murid-murid Tuhan itu sebagai Kristen karena di dalam kehidupan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu, mereka mencerminkan sikap dan hidup seperti Kristus. Lalu kemudian yang kedua, kalau saudara perhatikan, rasul-rasul, penatua-penatua, diaken yang ada pada waktu itu adalah orang-orang yang melayani dengan kuasa. Orang-orang yang melayani dengan tanda-tanda mujizat, orang-orang yang melayani dengan tanda-tanda heran. Seperti hanya gerakan Pantekosta di akhir abad 19 yang dimulai dari sebuah camp yang ada di Amerika, ya, kemudian menyebar sampai ke seluruh bumi. Dan salah satu gerakan karismatik, gerakan Pantekosta itu ditandai dengan mujizat, ya, itu ditandai dengan kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap pelayanan daripada orang-orang percaya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah dua hal yang akan terjadi ketika dalam kehidupan kita dikuasai oleh Roh Allah, menjadi saksi, memperkatakan tentang Yesus, dan orang lain melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana hal itu terjadi? Seperti tadi di atas saya katakan, kita mau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika 3.000 orang percaya setelah mendengar khotbah Petrus, mereka bertanya, Rasul, kami sudah mendengar tentang Yesus dari khotbahmu. Lalu sekarang apa yang harus kami lakukan? Ya, Rasul Petrus katakan, bertobat dan berikan dirimu dibaptis. Bertobat itu adalah perubahan sikap, perubahan hidup 180 derajat. Dari menghadap ke selatan menjadi menghadap ke utara, dari menghadap ke timur menjadi menghadap ke barat, ya. Jadi kalau saya menghadap ke selatan, maka yang utara itu adalah masa lalu, sesuatu yang tidak saya ingat, sesuatu yang sudah tidak saya lakukan. Saya hanya memandang ke selatan, saya hanya memandang Tuhan, saya hanya hidup di dalam firman Tuhan, dan itu yang seterusnya akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa bayangkan ketika dalam hidup ini kita menjadi orang Kristen yang di tengah-tengah. Ada istilahnya itu di dalam teologi itu namanya teologi abu-abu. Ya. Jadi ke selatan ya, ke utara ya. Saudara bisa bayangkan ketika dalam kehidupan kita dalam posisi seperti itu sama halnya kita tidak mengalami sebuah kemajuan. Karena sebuah kemajuan itu akan terjadi ketika kita ke selatan ya ke selatan, kalau kita ke utara ya ke utara. Itu baru ada kemajuan. Tetapi ketika kita mengambil sikap di tengah-tengah, istilahnya firman Tuhan dikatakan sebagai orang yang bimbang, ya. Orang yang bimbang, orang yang ragu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menjadi pengikutnya Tuhan 100%, Rasul Paulus katakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Ya, dan aku hidup oleh karena iman kepada Anak Allah.
Ini yang harus kita sungguh-sungguh sadari dalam hidup ini. Mungkin hari-hari ini kita lagi banyak mengalami masalah, banyak mengalami persoalan, ya. Dan mungkin juga kita mulai dalam posisi yang kalau boleh saya katakan maju tidak, mundur tidak. Coba saudara lihat kembali dalam hati saudara. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh memiliki satu pertobatan yang benar? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh berada di dalam kehidupan di tepi aliran air? Jika belum, ya, mari sama-sama pagi hari ini kita ada hidup di dalam tepi aliran air. Artinya dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu merenungkan firman-Mu siang dan malam. Firman Tuhan itu ada dalam hati. Kalau firman Tuhan itu ada dalam hati, yang dipikir itu firman, yang diucap itu firman, yang dilakukan itu juga firman. Nah, ketika dalam kehidupan kita, ketika firman itu kita renungkan siang dan malam ada dalam kehidupan kita, saudara nggak akan lemah. Saudara akan menjadi orang yang optimis. Saudara akan menjadi orang yang kuat menghadapi segala sesuatu yang harus saudara hadapi dalam dunia. Kekuatan daripada Musa, oleh karena Musa meletakkan hatinya kepada Tuhan. Bayangkan, dia pimpin, dia bebaskan bangsa Israel secara manusiawi, tetapi sama sekali tidak ada penghargaan yang diberikan oleh bangsa Israel. Justru setiap hari, setiap waktu bangsa Israel menyakiti hatinya Musa, ya. Tapi Musa luar biasa. Oleh karena hatinya berpaut kepada Tuhan, dia terus melangkah memimpin bangsa Israel. Kita melihat kehidupan daripada Yusuf. Di tengah-tengah kehidupannya yang didera oleh penderitaan berkali-kali, tetapi Yusuf tetap fokus kepada apa yang Tuhan janjikan, masa depan yang penuh pengharapan. Dalam kehidupan kita orang percaya, masa depan yang penuh pengharapan, janji tanah perjanjian itu hanya akan menjadi sebuah cerita, sebuah kisah ketika hidup kita tidak di tepi aliran air. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka gagal. Mereka hanya menerima janji tetapi mereka tidak menikmati. Mengapa? Karena hatinya tidak dekat dengan sumber air. Hatinya tidak dekat dengan mata air. Hatinya tidak dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika menghadapi masalah dan persoalan, imannya menjadi goyang. Nah, kita nggak mau seperti itu. Tetapi kita mau terus dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya Tuhan ada, Tuhan beserta, dan kemenangannya iya dan amin akan terjadi dalam hidup kita. Dan itu yang akan membuat kita terus dari hari ke hari menuju ke masa depan yang penuh pengharapan. Kemudian yang berikut, sebab di dalam Dia kita bergerak. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah dalam kehidupan kita Allah hadir, Roh Kudus ada, maka Roh Kudus itu sifatnya aktif, dia pribadi, dia hidup, maka dia akan turut bekerja sama dengan kehidupan kita. Kalau saudara bisa bayangkan pengalaman Daud ketika menghadapi Goliat, ya, itu mengenai jidatnya Goliat itu kemungkinannya 1:1000. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Apalagi saya yakin Goliat sudah mempunyai satu mata yang kalau boleh dibilang seperti mata elang, ya. Mata yang begitu tahu ketika ada tombak, ketika ada panah, maka dia akan menghindar. Tetapi ketika dia menghadapi Daud, ya, oleh karena Roh Allah ada di dalam kehidupan Daud, maka batu itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Istilah yang
seringkali kita dengar yang kecil ketika bermitra dengan Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Batu kerikil itu mungkin selama perang antara orang-orang Israel dengan Filistin itu mungkin nggak pernah dipakai, ya. Ngapain harus batu kerikil yang kecil? Tetapi ketika menghadapi Goliat yang biasa dianggap kecil, tetapi oleh karena Daud memiliki roh Allah dalam hidupnya, maka batu itu menjadi alat untuk mengalahkan Goliat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan pagi hari ini di dalam kehidupan kita Allah turut bekerja, ya, dalam segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah pendidikan anak-anak, dalam masalah usaha dan pekerjaan, dalam segala masalah pelayanan. Izinkan Allah turut bekerja. Supaya apa? Supaya yang baik itu datang kepada kita. Mengapa yang baik itu tidak datang kepada kita? Karena Allah tidak turut bekerja. Janda yang ada di Sarfat ketika ditanya oleh Elia, "Mak, buatkan aku terlebih dahulu adonan itu." Janda di Sarfat bilang, "Tuhan, ini loh, aku hanya punya minyak sedikit, hanya punya tepung sedikit, hanya aku buat satu adonan, setelah itu aku makan dan mati." Tetapi Elia berkata, "Buatlah terlebih dahulu untukku, baru untukmu dan untuk anakmu, maka tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit itu tidak akan habis." Bapak Ibu Saudara, janda yang di Sarfat percaya apa yang disampaikan oleh Elia dan dia melakukan. Dia menyerahkan tepungnya, dia menyerahkan minyaknya kepada Tuhan. Dan Tuhan sebagai Jehovah Jireh, Tuhan yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tiap hari mereka bertiga makan kurang lebih 3,5 tahun sampai kekeringan itu selesai. Nah, ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau roh Allah bekerja di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini adalah sebuah pertempuran. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Yang lalu kita baru mendengar bagaimana satu keluarga bunuh diri dari sebuah apartemen dari lantai 20. Ya. Konon ada yang bilang kemungkinan keluarga ini kena pinjol, pinjaman online, ya. Jadi mungkin pinjaman online-nya itu mungkin tidak 1, mungkin 2, 4 atau 5, dan mungkin oleh debt kolektornya itu sudah disebar kemana-mana, sehingga akhirnya mereka satu keluarga bunuh diri. Satu hal yang semestinya tidak boleh dilakukan, satu hal yang semestinya tidak usah dilakukan ketika Allah turut bekerja dalam kehidupan mereka. Mari pagi hari ini kembangkan kapasitas dalam diri saudara sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya, selebar-lebarnya Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ketika kita hendak memulai segala hari yang kita lalui, biarlah pertama-tama kita mau panggil Tuhan, ya, sebagai permulaan. Ketika mata kita mulai terbuka, mulut kita mulai terbuka, pertama-tama naikkan syukur kepada Tuhan dan mintalah pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari yang saudara hadapi. Itu setiap hari kita lakukan, itu setiap hari kita kerjakan. Itu akan melatih iman kita, ya, akan melatih pengharapan kita, akan membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, sebab di dalam Dia kita ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hari ini kita ada itu oleh karena kemurahan Tuhan. Kita diberkati adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah yang sudah kita terima dari Tuhan itu kita kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan.
Teruslah hidup dekat dengan Tuhan, teruslah hidup di dalam firman-Nya, teruslah hidup di dalam Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang ada dalam hidup ini, dan nikmati penyertaan berkat-Nya itu, membawa kehidupan kita naik, membawa kehidupan kita diberkati dan menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, naikkan ucapan syukur di hadapan